Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan coba untuk mengerjakan soal UKK RPL paket 1. Di UKK paket 1 ini tugas kita adalah membuat aplikasi kalkulator. Berikut merupakan soal yang sudah saya jabarkan di website Learningku Indonesia atau id.learningku.id. Nah, dalam soal ini kita disuruh buat aplikasi kalkulator. Yang pertama, tentukan struktur data seperti variabel atau array atau untuk menyimpan inputan angka. Kemudian merancang UI. Di sini kita coba gunakan textbook sama button. Implementasikan logika program. Kita pasti akan menggunakan if else dan beberapa DOM manipulation pakai JavaScript ya. Tampilkan hasil uji program, perbaikan, pengujian akhir, penyelesaian, dan dokumentasi. Nah, ini adalah hasil dari aplikasi kalkulator yang sudah coba saya buat. Nah, kita akan coba mempraktikkannya dari awal. Karena aplikasi ini tidak perlu menggunakan web server seperti PHP ya. Jadi bisa dijalankan langsung menggunakan HTML biasa. Jadi kita buat dulu foldernya. Kita buat folder baru, Ctrl Shift N, kemudian UKK RPL paket 1. Ini aja. Kita tarik ke ini text editor kesayangan kalian, boleh pakai Sublime Text atau Visual Studio Code. Nah, di sini kita buat dulu halaman index.html. Kemudian kita perlu juga namanya style.css. Kita buat function namanya val.js aja nggak apa. Jadi kita pakai 3 file ini untuk praktek UKK paket 1. Oke, kita akan menggunakan framework CSS Bootstrap 5. Pilih yang ini, yang get start with Bootstrap. Nah, di sini kita bisa pakai yang ini, include Bootstrap CSS dan JS. Kita ambil aja, di copy, kemudian taruh di text editor kita. Ini ganti aplikasi kalkulator. Kemudian coba kita tampilkan. Boleh kita buka filenya tadi di data, kemudian ada UKK RPL paket 1. Nah, di sini bisa dibuka langsung aja tanpa menggunakan web server seperti XMPP. Karena kita hanya menjalankan dokumen HTML ya. Jadi bisa di-refresh atau bisa juga menggunakan fitur Go Live dari Visual Studio Code. Nah, di sini kita buat aja div dengan kelasnya kalkulator. Nanti kita akan buat CSS namanya kalkulator. Terus kita buat heading H1 dengan nama aplikasi kalkulator. Di bawahnya kita buat inputan, input, kemudian teks ya, input. Tipenya teks dengan ID screen, dan nanti digunakan untuk manipulasi DOM menggunakan JavaScript. Ini kita boleh pakai style ya. Boleh manual, boleh menggunakan yang dari Bootstrap-nya. Ada juga. Kemudian placeholder-nya kita pakai placeholder. Coba kita refresh dulu. Nah, seperti ini. Nanti kita terapkan CSS-nya. Yang ini dihapus dulu. Kemudian kita pakai placeholder sama dengan 0. Nah, gitu. Jadi nanti ketika inputan awal tuh nilainya adalah 0. Kenapa ini teks? Nanti kita coba bahas. Oke, berikutnya adalah kita buat di kelas baru dengan nama container button. Terus kita buat span, pakai CSS-nya adalah untuk kelasnya adalah button, kemudian operator, karena yang atas ini nanti kita buat untuk button operator. Nah, C ini untuk menghapus, terus yang ini untuk delete, kemudian ini
untuk titik atau koma, kemudian untuk bagi. Nah, ini masih kayak ini ya, karena kita belum 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 mengatur CSS-nya. Berikutnya, kita buat lagi untuk span dengan button. Button ini akan berisi angka 7, 8, 9. Terus kita buat lagi untuk perkalian pakai bintang. Kita buat di bawahnya misalkan 789 ya kan, atas ini kan 789 itu. Berarti habis itu 4, 5, 6. Terus di sini kita kasih operator tambah atau penjumlahan. Kemudian kita buat lagi berarti 1, 2, 3. Kita tambahkan operator kelas baru, pengurangan, kemudian kita tambahkan angka 0 untuk bilangan 0 ya. Habis itu kita buat lagi untuk tombol hitung. Berarti kita pakai apa namanya, kelas yang CSS pakai namanya adalah hitung. Ini kita ganti hitung. Tampilannya mungkin masih kayak gini ya. Kita coba untuk buat sekarang pindah ke style.css. Oke. Untuk ini button main operator salah ya. Kita pakai harusnya adalah spasi. Dihapus saja, kemudian kasih spasi. Kita buat kalkulator, kemudian button, kemudian operator, habis itu ada hitung, button operator hitung. Oke, sementara itu dulu. Oke, kita buat untuk kalkulator, kita set lebarnya kurang lebih 350 pixel, kemudian kita pakai margin 20 pixel, kemudian auto. Ini untuk atas, kiri, kanan, atas, bawah ya, 0 pixel dan auto. Kemudian kita kasih padding jarak dari elemen yang di dalam keluar. Kita buat 10 pixel. Kita kasih border radius biar nggak terlalu lancip ujungnya. 10 pixel. Kalkulator itu dia berjalan di sini. Harusnya nanti implementasinya di situ. Oke, berikutnya kita buat ada tadi pakai ID screen, kemudian kita buat lebarnya 100%, kemudian box kita pakai box, terus border 1 pixel, kemudian solid kita pakai warna OE. Nah gini, habis itu kita buat font size nya 25 pixel, lebarnya font white, tipenya adalah bold, warnanya abu-abu gray, padding 7 pixel dan 5 pixel untuk masing-masing bagian bawah. Untuk teks lainnya center, kita buat outline-nya non, kita nggak perlu outline. Tambahkan margin bottom, ini untuk optional ya, bottom 10 pixel. Nah, itu nanti akan berjalan di yang ini screen. Nah ini inputan screen. Kenapa belum berjalan? Karena ini kita masukkan dulu link untuk CSS nya, sorry lupa masukin. Nah kayak gini, jadi udah bisa nih. Kita coba tambahkan untuk body ya, jadi biar ada apa namanya, ada backgroundnya. Kita buat background, kemudian linear, kita pakai
linear background, terus linear gradient, kita coba gradient ke kanan to right, kemudian kita kasih warnanya merah dan biru kalau nggak salah, FE 475 dan 6346 FF, ya kan, merah dan biru. Nah, warna kayak gini. Nanti di ini coba kita kasih warna putih atau warna lainnya. Oke, di sini coba kita tambahkan untuk bagian inputnya. Tambahin style, border radius tadi udah, yang input ya. Oh, yang ini kalkulator, sorry. Kita buat align, udah center belum dia? Udah center ya. Coba kita tambahkan style. Kita buat sebenarnya FWB, pakai kelas bisa sih. Kelas terus font apa ya? Yang bold di ini namanya font font size coba. Font white itu pakai yang semi bold. Kita pakai yang ini. Coba atau FV bold ya. FV bold, kemudian kita buat teks white jadi biar putih warnanya. Coba. Nah, gitu, terus kita tambahkan, coba pakai font family bisa nggak ya? Style font family, kita pakai Consolas. Nah, gitu. Bebas sih mau pakai itu atau enggak ya? Opsional aja. Kalau nggak usah tebel-tebel. Untuk kalkulator lebarnya tadi 350 pixel, coba 360 atau 400. Jadi 3,5 aja cukup. Di bagian input lebar, oh bagian ini, karena lebarnya mengikuti CSS dari si kalkulator. Coba kita add dulu. Nah, di sini dia lebarnya mengikuti si kalkulator ya. Atau nanti coba kita atur ya. Ya misalkan style kita kasih lebarnya 200 pixel kecilan ya. Atau 400. Kalau nggak mau, ya udah kita pakai aja yang text like-nya aja cukup sih sebenarnya. Nah, ini ya udah gini cukup. Oke, kita lanjut ke bagian styling. Nah, di sini kita buat ada div class container button, artinya tempat tombol-tombolnya. Kita tambahkan di sini container button. Kita buat displaynya adalah flex. Kemudian flex warp-nya adalah warp. Refresh untuk lihat hasilnya. Oke. Kalau udah kita tambahkan buttonnya. Yes, button. Displaynya flex karena tadi yang di atas sudah pakai flex untuk kontainernya. Lebarnya 23%, atau nanti bisa disesuaikan. Kita pakai margin, jadi biar nggak terlalu dempet. 1%. Nih. Nah, gitu ya. Kalau nggak pakai margin nanti dempet ya. Tuh. Oke, kita pakai margin. Font size-nya coba di bawah 20 pixel. Warnanya putih. Font white-nya ini sebenarnya bisa pakai CSS sih. Pakai apa? Namanya? Bootstrap-nya. Bisa. Tapi coba kita buat aja menggunakan style CSS sendiri. 60 pixel. Kemudian box sizing adalah border box. Specify content itu center. Dan align itemsnya center. Background color tambahkan, kita pakai warna
warna ini ya. Kalau udah kasih border radius biar nggak terlalu lancip, radius 5 pixel coba. Nah, kurang lebih hasilnya ketika di refresh adalah seperti ini. Nanti kita tambahin beberapa hal lain, oke? Ini kan nol sama hitung, nah nol di bawah. Nanti hitung ini akan memenuhi elemen yang ini. Kita buat button hover ya, biar nggak terlalu set button hover. Jadi nanti ketika kursor diarahkan ke atas tombol, ada perubahan gitu. Kita kasih background color 4A, 4E, 7D. Nah gitu. Jadi gini ya, nanti ada tandanya kalau dia mau ngeklik. Kita buat lagi kursornya adalah pointer. Jadi nanti ketika diarahkan nanti tombolnya kayak mau ngeklik pointer. Terus opacity-nya bisa kita kurangin 0,9 nggak apa. Colornya adalah putih, white. Refresh. Nah gini. Oke, sekarang buat untuk yang CSS 0. Nah 0 ini nanti akan memenuhi, kita tambahin ya. 0 itu akan memenuhi yang ini. Coba dulu. Atau kita buat 0 ini supaya kelihatan beda dari tombol yang lain. Coba dulu ya. Kita pakai 0, nanti 0 kemudian kita buat flex grow. Kita tambahkan 0 di sini, kelas 0, kemudian di refresh. Jadi dia memenuhi ya. Button 0, CSS-nya 0, flex grow, sorry. Nah gitu. Atau teman-teman mau pakai yang flex grow-nya di angka 1 ini, angka hitung. Nah itu bebas deh. Pilih yang mana ya? Kalau ini coba, karena saya pakainya yang adalah 0. 0 kemudian kasih flex grow. Nah gini. Oke, berikutnya kita buat yang operator. Jadi operatornya dibedain warnanya. Kita pakai background color 1C1E3. Warnanya agak beda, agak lebih pekat. Kita buat style plus hitung. Kita kasih warnanya, kemudian background colornya kita buat putih aja. Nah gini. Terus kalau udah kita buat hitung yang hover ya, dikasih hover yang beda. Buat hitung hover, kemudian kita kasih background color F2, F2, F2. Terus kita kasih coba warna orange. Nah, gitu. Atau kalau kurang bagus kita pakai yang ini aja, tadi sih cukup sebenarnya. Coba di komen. Nah gini cukup juga sih, hitung. Oke udah ya. Untuk responsifnya lumayan. Oke, kalau misalkan tombol hitungnya mau diganti sama dengan nggak apa sih, bisa dengan misal nah gini, itu boleh-boleh aja. Nah nanti setelah ini kita buat function atau fungsinya menggunakan file calc.js. Kita tambahkan dulu di sini script src, kemudian masukin calc.js.
Untuk inputannya, input type text ID screen, coba kita ganti warnanya putih ya, white. Wih, nggak kelihatan. Setting gray, background coba bisa tambahkan background color white. Input, input input text ID string border radius. Kalau input style border radius kita hapus saja, kita tambahkan dari yang di sini, border radius 5 pixel. Terus perihal ini boleh pakai screen atau pakai ID, pakai kelas ya, atau ID. Kenapa kita pakai ini? Jadi nanti di penggunaan chat JavaScript-nya langsung ngambil ID dengan nama screen. Nah, berikut kita buat coba ya. Misalkan let button. Di sini kita buat variabel menggunakan let. Nama variabelnya button. Kita ambil dokumen query selector. Jadi ngambil elemen dengan nama, kita pakai ini container button. Ini kita ambil. Oke. Kemudian buat lagi variabel screen. Kemudian dokumen query selector. Kita ambil screen yang tadi kita pakai di sini. Oke, berikutnya kita buat sebuah event listener, add event listener. Eventnya apa? Eventnya klik, kemudian kita buat function kenapa function ya, ini nanti kita pakai untuk event listener. Kita buat add button, klik dot target. Jadi diambil target dari yang diklik itu apa. Kemudian kita buat let nilai button yang button klik. Nah, dot inner text. Dan nanti coba kita console.log nilai button. Kita cek clocknya. Ini klik. Harusnya nanti muncul ketika kita klik. Ini apa nih? Nomor 5 button is null. Button container button ada nggak? Container button plus container button. Karena kelas ya, oh ya. Tambahin titik depan. Oke, nggak ada error. Nah, kalau diklik nanti muncul di console.log dia ngambil yang inner text dari event tadi. Oke, lanjut. Kalau misalkan ini kliknya gini, nanti munculnya banyak kan, karena bukan dari elemen button yang terklik, itu dia ngeklik si elemen container button. Jadi di sini kita buat sebuah kondisi agar elemen di luar kelas button itu tidak apa ya, supaya nggak muncul di inputan gitu, terinput. Kita buat kondisi negasi ya, jika button klik. Kita buat class list. Nah, class jika button klik class dot contains, kita ambil nih elemen button, kita return, nggak usah return apa-apa. Jadi ketika diklik ini harusnya nggak ngaruh sih. Coba console log dot nilai button. Nah gitu. Eh, masih dapat ya? Oh, masih dapat. Oke, kita cek lagi.
Oke, kenapa masih muncul? Karena kita console log-nya di atas. Coba console log yang di sini, refresh, diklik, harusnya nggak muncul sih. Nah gitu. Kenapa? Karena tadi nampilnya console log-nya di atas sih. Jadi dilanjut, kita buat kita buat kondisi untuk logika perhitungan. Kita buat jika nilai button sama dengan C, maka screen.value itu sama dengan kosong. Jadi gini, misalnya ada isinya nih, ketika diklik tombol C, dia nanti jadi kosong. Nah gitu, jadi dikosongin screen value-nya. Kemudian kita buat lagi sebuah kondisi, jika nilai buttonnya sama dengan del atau delete, screen.value-nya adalah screen.value, kita slice menggunakan slash, dipotong ya, 0, kemudian min 1, atau refresh, misalkan diisi ini, saya sedasin dulu ya, ketika di del, nanti terhapus. Nah gitu. Kita buat lagi, else if, jika nilai button sama dengan ini ya, kemudian dan nilai value-nya, screen value-nya kosong, kita buat nih handle error-nya. Jadi kalau misalkan dia kosong, klik sama dengan harusnya kan nggak muncul apa-apa ya, atau kasih tahu inputnya nggak valid atau silakan masukkan angka gitu. Sebenarnya silakan masukkan angka. Oke. Kita buat lagi else if, jika nilai button sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan terus kita lakuin sebuah handling try catch. Nah di sini try-nya adalah screen.value, kemudian kita lakukan eval ini untuk apa ya, artinya mencoba setting fungsi eval JavaScript untuk mengevaluasi ekspresi atau pernyataan di JavaScript. Oke, untuk mengevaluasi pernyataan di JavaScript, kita buat screen value. Jadi semua yang tampil di screen atau di inputan itu kita lakuin eval ketika tombol sama dengan diklik dan tombol itu nggak kosong ya gitu. Catch, kemudian kita kasih alert input tidak valid. Oke, kita keluar dari try catch, kemudian kembali lagi ke else. Kita lakukan karena ada bug, jadi nanti kalau misalkan kita hindari yang namanya operator ini bisa diklik setelah ada operator lain. Nah, itu jangan sampai ya. Jadi kita buat lagi di sini logika supaya operator tidak bisa di input setelah operator lain. Kita buat let last char, jadi ngambil karakter terakhir di dalam screen.value.slice min 1. Ini untuk ambil karakter get class. Kemudian buat lagi variable operators, jadi yang menampung banyak operators, kita buat menggunakan array aja, titik, terus koma, ketik lagi, kita buat plus, koma, min, terus bintang perkalian ya, terus pembagian. Jika kita buat kondisi, jika operators dot include artinya masuk atau sudah ada di dalam nilai button, kita buat
kondisi baru jika operators dot includes. Jadi includes ini untuk mengecek ya. Kalau di operator udah ada di operator udah ada Laskar ini kan untuk ngambil karakter lahir nih. Misal ada operator lain. Nah, itu digantikan dengan operator baru yang diklik. Kita harus cek dulu ada salah ini. Oh, ini kurang tombol kurung. Ini tutup kurung. Oke, tutup kurung terus tutup apa nih? Salah. LC. Oke, kita lanjut dulu sambil nunggu apa errornya nggak tahu. Si errornya operators include nilai button kita buat lagi kan jika operator include ngambil dari variabel Laskar ini kita tambahkan ganti operator terakhir dengan operator baru screen dot value sama dengan screen.value.slice 1 plus nilai button yang kita dapatkan. Terus else if jika screen.value tidak sama dengan kosong maka tambahkan operator jika ada angka di sebelumnya. Screen.value sama dengan plus sama dengan ya, artinya screen.value plus nilai button gitu. Oke, ini aman try catch aman else kita cek error di mana nih. Nilai button operator sudah Laskar kurung kita lanjut dulu deh. Terus di sini kita buat lagi LC wait dulu MD ada LC kita tutup yang ini yang di sini ya else kita tambahkan nilai tombol ke layar ke screen atau ini screen.value sama dengan plus plus sama dengan nilai button. Errornya di mana nih? Di 43. Ini kayaknya kurang if yang ini belum ditutup. Nah, itu dia belum tutup nih. Tambahin kurung-kurung awal. Nah, gitu. Oke. Kita coba aplikasi kalkulator. Dia bisa taruh tengah sih. Yang ini ya. Text center. Nah, gitu. Jadi, ini kan kita hapus, tambahkan angka 1, 2, tambah 6 sama dengan 18 dibagi 9, 2 dikali jadi delete atau dihapus. Nah, misal 100 10 ditambah 10 sama dengan 20
kalau dikali 5, harusnya kan 10 kali 5 dulu, 50, kemudian tambah 10, harusnya 60 ya? Nah, ini benar. Oke, untuk aplikasi kalkulator sudah selesai. Kamu bisa nambahin misalkan pakai juga kelas, text slide, kemudian text enter, nama peserta, dan nomor peserta. Refresh aja. Kalau misalnya terlalu gede, fontnya diganti fs berapa ya? Text font size paling kecil 6, fs 6 juga. Tuh. Nah, gini nggak apa. Oke, untuk aplikasi kalkulator sudah selesai. Jika ada pertanyaan silakan di komentar. Terima kasih.